Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas cara kerja mata. Proses mata melihat dan otak memproses penglihatan melibatkan serangkaian langkah kompleks yang menggabungkan fungsi fisik mata dan pemrosesan informasi di otak. Proses mata melihat, cahaya masuk ke mata, cahaya dari benda masuk melalui kornea, lapisan bening di bagian depan mata, yang membiaskan cahaya untuk membantu fokus. Penyesuaian cahaya di lensa, cahaya kemudian melewati pupil, lubang di tengah iris bagian berwarna mata. Iris mengatur ukuran pupil, mempersempit atau memperbesar untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Lalu, cahaya melewati lensa, yang membentuk cahaya lebih lanjut untuk memfokuskan gambar pada retina. Proyeksi gambar pada retina, cahaya difokuskan ke retina, lapisan sensitif cahaya di bagian belakang mata. Retina mengandung dua jenis sel fotoreseptor. Sel batang, sensitif terhadap cahaya redup, membantu penglihatan malam. Sel kerucut, bertanggung jawab atas penglihatan warna di cahaya terang. Konversi cahaya ke sinyal listrik, sel batang dan kerucut mengubah cahaya menjadi sinyal listrik melalui proses yang disebut transduksi. Sinyal ini diteruskan melalui sel-sel saraf retina ke saraf optik. Proses di otak, pengiriman sinyal ke otak, sinyal dari retina berjalan melalui saraf optik menuju kiasma optik, di mana sebagian serat dari setiap mata bertukar sisi. Ini memungkinkan otak menggabungkan informasi dari kedua mata untuk menciptakan persepsi tiga dimensi. Pemrosesan di talamus, sinyal visual diteruskan ke nukleus geniculatus lateral (LGN) di talamus, yang berfungsi sebagai pusat relay. Di sini, sinyal mulai dikelompokkan berdasarkan elemen seperti warna, bentuk, atau gerakan. Pemrosesan di korteks visual primer, dari talamus, sinyal dikirim ke korteks visual primer area V1 di lobus oksipital. Area ini memproses elemen dasar seperti garis, sudut, dan kontras. Informasi ini dipecah ke area visual lain V2, V3, DES untuk analisis lebih lanjut. Integrasi di area visual lanjutan. Jalur ventral APA memproses objek identitas, warna, dan bentuk. Jalur dorsal di mana memproses lokasi, gerakan, dan hubungan spasial. Kesadaran visual, setelah pemrosesan di korteks visual dan integrasi dengan area otak lainnya, misalnya, memori di lobus temporal otak menciptakan persepsi visual yang utuh. Ini mencakup pengenalan objek, interpretasi jarak, dan pemahaman konteks. Proses ini terjadi sangat cepat, memungkinkan kita untuk memahami dan merespons dunia visual dalam waktu nyata. Melihat hantu adalah fenomena yang bisa dijelaskan melalui kombinasi persepsi visual, fungsi otak, dan faktor psikologis. Proses ini berkaitan dengan bagaimana mata dan otak kita bekerja sama untuk memproses informasi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh hal seperti memori, halusinasi, dan takhayul. Berikut adalah penjelasannya. Proses mata dalam persepsi visual. Mata menangkap informasi visual dari lingkungan, tetapi otaklah yang memproses dan memberikan makna pada apa yang dilihat. Dalam kondisi tertentu, cahaya redup atau cahaya yang bergerak cepat, retina mungkin menginterpretasikan bayangan atau pola secara salah, karena sensitivitas sel batang terhadap cahaya rendah. Hal ini sering terjadi di malam hari. Efek pareidolia, otak cenderung mengisi kekosongan dalam pola yang samar atau kabur, sehingga kita bisa melihat wajah atau bentuk yang menyerupai sosok manusia. Hubungan dengan memori. Memori memainkan peran penting dalam persepsi. Otak mengandalkan pengalaman sebelumnya untuk memberikan makna pada hal yang dilihat. Jika seseorang pernah mendengar cerita atau melihat gambaran hantu, otak mungkin mengaitkan bayangan samar atau suara tertentu dengan gambaran tersebut. Memori emosional, terutama yang terkait dengan rasa takut atau trauma, dapat memperkuat interpretasi ini, membuat seseorang yakin bahwa mereka benar-benar melihat sesuatu yang gaib. Peran halusinasi. Halusinasi adalah persepsi tanpa adanya rangsangan eksternal nyata. Ini dapat terjadi karena
Kelelahan atau kurang tidur membuat otak sulit membedakan antara persepsi nyata dan imajinasi. Misalnya, seseorang melihat bayangan di sudut mata yang sebenarnya tidak ada. Stres atau kecemasan dapat meningkatkan aktivitas di area otak yang mengolah emosi, seperti amigdala, memicu persepsi palsu. Lingkungan, suara frekuensi rendah, seperti dari mesin, dapat menciptakan perasaan tidak nyaman atau ilusi gerakan, yang sering diasosiasikan dengan hantu. Takhayul dan sugesti. Kepercayaan pada takhayul dan ekspektasi sosial dapat memengaruhi cara kita memproses informasi. Jika seseorang percaya bahwa tempat tertentu angker, otak akan lebih waspada dan cenderung salah menafsirkan suara atau visual sebagai sesuatu yang supernatural. Sugesti sosial juga memainkan peran. Mendengar cerita tentang penampakan dapat membuat seseorang lebih cenderung melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kombinasi semua faktor. Ketika seseorang merasa melihat hantu, ini biasanya merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Lingkungan fisik, kondisi cahaya, suara, atau gerakan yang memicu ilusi. Fungsi otak, interpretasi otak yang dipengaruhi oleh memori dan ekspektasi. Emosi, rasa takut atau kecemasan yang memperbesar persepsi. Kepercayaan dan budaya, keyakinan tentang keberadaan hantu yang memperkuat interpretasi. Fenomena melihat hantu seringkali adalah hasil dari kesalahan interpretasi visual, pengaruh memori, halusinasi, dan keyakinan takhayul. Meskipun terasa nyata bagi orang yang mengalaminya, penjelasan ilmiah menunjukkan bahwa ini adalah respons normal otak dalam situasi tertentu. Memahami proses ini dapat membantu kita lebih kritis terhadap pengalaman yang tampak supernatural. Proses mata membaca dan berpikir melibatkan koordinasi antara kemampuan visual, pemrosesan otak, dan kognisi. Berikut adalah tahapannya. Proses mata dalam membaca. Pengambilan informasi visual. Fiksasi, mata berhenti sejenak pada kata atau frasa tertentu untuk menangkap informasi visual. Sakade, mata bergerak cepat dari satu bagian teks ke bagian lainnya. Ini adalah gerakan yang tidak mulus, tetapi lompat-lompat. Cahaya masuk dan fokus pada retina. Cahaya dari kata-kata masuk melalui kornea dan lensa, lalu difokuskan ke retina. Fovea, bagian kecil dari retina, berfungsi memproses detail visual yang sangat tajam dan penting untuk mengenali huruf dan kata. Konversi cahaya menjadi sinyal listrik. Sel-sel fotoreseptor di retina mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, yang diteruskan melalui saraf optik ke otak. Pemrosesan otak dalam membaca. Pengiriman ke korteks visual. Sinyal dari mata tiba di korteks visual primer, di lobus oksipital, yang memproses elemen dasar seperti bentuk huruf, garis, dan kontras. Pengolahan visual lanjutan. Informasi visual dialirkan melalui jalur ventral untuk mengenali bentuk huruf, menggabungkan huruf menjadi kata, dan memahami struktur visual teks. Pengenalan dan interpretasi kata. Area visual word form VWFA di lobus temporal kiri memproses bentuk kata tertulis dan mencocokkannya dengan kata-kata yang dikenal di memori. Jika kata tidak dikenal, otak menggunakan area Broca di lobus frontal untuk membentuk hubungan fonetik. Pemrosesan bahasa. Kata-kata yang terbaca diteruskan ke area Wernicke, memahami makna kata dan kalimat. Area asosiasi, menghubungkan kata dengan konteks, memori, atau pengalaman. Proses berpikir selama membaca. Aktivasi memori. Saat membaca, otak mengakses memori jangka panjang untuk mengaitkan kata-kata dengan makna, konsep, atau pengalaman sebelumnya. Misalnya, kata pantai mungkin memicu gambaran mental tentang pasir, air laut, atau pengalaman liburan. Pemahaman dan analisis. Lobus frontal membantu menganalisis isi teks, memutuskan relevansi, dan menyusun respons. Otak memanfaatkan pemikiran abstrak untuk memahami konsep yang lebih kompleks atau simbolis dalam teks. Integrasi informasi. Saat membaca cerita atau argumen,
otak mengintegrasikan elemen-elemen teks menjadi narasi yang kohesif. Ini melibatkan kombinasi area kognitif dan emosional, seperti sistem limbik, untuk memahami nuansa atau emosi yang terkandung dalam teks. Prediksi dan inferensi. Otak menggunakan pemrosesan top-down, yaitu memprediksi makna berdasarkan konteks dan pengalaman sebelumnya. Misalnya, ketika membaca pohon itu tinggi dan otak mungkin melengkapi dengan berdaun. Faktor yang mendukung membaca dan berpikir. Kognisi. Proses berpikir melibatkan fungsi eksekutif, seperti atensi, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. Berpikir selama membaca memerlukan fokus dan kemampuan untuk mengabaikan gangguan. Memori. Memori kerja digunakan untuk mempertahankan informasi saat membaca kalimat panjang atau memahami argumen. Memori jangka panjang menyimpan kosakata, konsep, dan pengetahuan untuk memahami bacaan lebih mendalam. Motivasi dan emosi. Motivasi membaca dapat memengaruhi cara otak memproses informasi. Emosi yang dipicu oleh teks dapat memperkuat keterlibatan dan pemahaman. Membaca dan berpikir adalah proses terpadu yang melibatkan kerja sama antara mata, otak, dan sistem kognitif. Mata menangkap informasi, otak memprosesnya menjadi makna, lalu pikiran menggunakan hasil tersebut untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Semua ini terjadi dalam waktu singkat, menunjukkan kompleksitas dan efisiensi sistem manusia. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentarmu di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa.